Presiden Jokowi menerbitkan peraturan baru soal pencalonan diri dalam pemilu. Aturan itu bisa membuat pejabat sekelas menteri hingga wali kota tidak diwajibkan mundur dari jabatannya jika maju dalam pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita di edisi berita-berita terbaru. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Nah, Bung Alfian, langsung saja Bung Alfian, ini ada hal yang menarik karena kan Jokowi sebelum Pilpres untuk memfasilitasi anaknya lah ya dan memuluskan Prabowo, Jokowi rombak aturan di Pilpres 2024. Menteri sampai wali kota tak harus mundur saat ikut Pilpres. Jelas tuh Bung Alfian, menteri sampai wali kota. Yang kedua Bung Alfian, ini ada berita dari Antara News 28 Maret 2024. Baru-baru ini kan. Mendagri tegaskan pejabat kepala daerah yang ikut pilkada harus mundur. Ya, Bung Alfian, tadi yang Tito di bulan Maret 2024, kemudian yang Jokowi tadi, Bung Alfian, itu di 26 November 2023. Tetap last minute menurut saya. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Ya, jelas semakin negara ini ditampilkan, dikelola dengan cara semaunya saja. Artinya ini mungkin sebagai sebuah catatan yang tidak bisa lagi dipungkiri bahwa DPR sudah nggak ada fungsinya. DPR sudah impoten total untuk urusan-urusan ke tata kelola negara. Kenapa? Karena hal-hal tersebut kan tidak bisa juga diputuskan sepihak oleh seorang presiden, apalagi seorang menteri yang merupakan pembantunya presiden. Nah, ini terkait dengan bagaimana ketentuan yang pernah dihasilkan ketika terjadi kerja sinergi trias politika yang paling sering muncul untuk melahirkan sebuah produk hukum itu kan adalah kerja antara eksekutif dengan legislatif. Ketika bulan Maret atau bulan November 2023 itu ada kalimat pejabat, PNS, ASN tidak harus mengundurkan diri. Lalu untuk menghadapi pilkada ada pernyataan resmi harus mundur dari Pak Tito Karnavian. Ini yang jelas, Anda ini sebenarnya lagi ngurus negara atau Anda sedang ngurus perusahaan yang Anda punya, sehingga Anda punya kemauan semaunya, seenak perutnya saja. Iya, Bu Alfian, kan kalau kemarin kan untuk melancarkan Bu Alfian. Nah, kalau sekarang mungkin untuk mencegah Bu Alfian agar orang-orang yang tidak taat pada Jokowi mungkin bisa tersaring lah kira-kira seleksi alam. Dan menurut saya yang dikatakan oleh Tito perintah Jokowi, Bung Alfian. Jadi dia akan, ya nggak mungkin lah, karena kalau dia nggak sesuai Jokowi, mesti Jokowi langsung bilang, oh enggak kok, nggak harus mundur kok. Nah, kalau menurut saya, Bung Alfian, banyak yang harus mundur, kayak misalkan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi itu kan meresahkan buat Jokowi, Bung Alfian. Jadi mungkin menurut saya pejabat-pejabat di tempat-tempat lain itu harus mundur dong, karena kan banyak yang tidak menyenangkan Jokowi, Bu Alfian. Khawatir mereka tanda kutip dengan jabatan yang mereka miliki hari ini, mereka elektabilitasnya stabil gitu kira-kira. Nah, ini kan apa yang Bu Alfian tangkap atau bisa terangkan kepada kita, ini kan benar-benar berarti Jokowi, Bu Alfian, cengkeramannya masih kuat walaupun wajahnya deso atau kita bilang kelemar-kelemar. Gimana, Bu Alfian? Ya, yang jelas kekuatan itu kan karena adanya saling kait kelindan dan saling mengunci satu sisi, itu di internal. Yang kedua, secara internasional Jokowi ini punya garansi dari kakak besar ya, dari kakak besar bahwa dia akan bisa terus menjadi orang nomor satu dan menjadi manusia penentu Indonesia. Dan saya nyatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari baca betul dengan mendalam, lalu lakukan perenungan yang secepat-cepat dan sedalam-dalamnya, dan lakukan
pikiran-pikiran perlawanan. Jadi kalau memang nanti akhirnya harus mundur, maka berarti Bobi juga harus mundur jadi wali kota. Iya, jangan pengen jadi gubernur, lalu Anda, kalau anak saya, kalau mantu saya boleh nggak mundur, kalau orang lain boleh mundur. Dan itu kan boleh dibilang peraturan-peraturan yang boleh dilihat kasus Wapres kemarin kan begitu. Nggak boleh, dan itu ada peraturannya, urusannya kalau orang masih menjabat itu dia mengundurkan diri. Ternyata tidak, kita mendengar yang namanya si Gibran itu mengundurkan diri. Betul. Jadi artinya satu sisi karena ditopang dengan adanya tidak harus mengundurkan diri yang dikeluarkan tanggal 26 November itu 23, tahun 2023. Ya? Nah sekarang ini jadi harus mundur. Ya berarti silakan kita coba lihat. Ayo mundur orang yang namanya si yang namanya Bobi, atau mundur yang lain-lain yang sesungguhnya kita mungkin belum mempunyai database lengkap tentang orang-orang yang selama ini menjadi kroni-kroni dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus menyadari bahwa ini merupakan satu trik daripada permainan curang, permainan jahat, sebuah kejahatan atau kriminal politik, kriminal proses politik yang TSM. Maka kalau menurut saya harus ada rumusan tanding, Bung Kameramen, yaitu perjuangan TSM. Betul. Perjuangan politik TSM yang tentu dia tidak akan dimunculkan dalam konten-konten YouTube seperti kita ini. Betul. Nah, dia harus lakukan, dan kerja-kerja TSM perjuangan politik menurut saya sangat mungkin dilakukan karena negara kita negara yang luas, dia punya luas sekian juta kilometer persegi. Dan dia mesti punya orang-orang pintar di seluruh, pintar ini artinya cerdas, jernih, tercerahkan ya, bukan pintar dalam konteks dukun gitu kan. Orang pintar tuh kan di dukun, ini bukan orang-orang yang berkemampuan, yang tentu dia harus ditopang oleh integritas sebagai seorang putra Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, putra Indonesia yang punya jiwa patriotik, dan yang jelas rasa menurut pikiran saya, hitungan 5 sampai ketemu bulan Oktober lah katakan, kan pencoblosan pilkada itu 27 November 2024. Karena kalau kita hitung ya dari sekarang, sebutlah efektifnya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ada 6 bulan efektif. Dan saya pikir kalau kerja-kerja politik, perjuangan-perjuangan politik, dan sebuah strategi politik yang bisa mengalahkan ini dengan TSM, menurut saya bisa dilakukan dan harus bisa dilakukan. Dan tentu ini menjadi pesan untuk semua pihak, untuk Indonesia jangan dibiarkan berada dalam cengkeraman imperialis kolonialis bintang David, atau imperialis kolonialis bintang merah, atau imperialis kolonialis Londo Ireng. Ya, saya pikir 3 bagian itu. Ya, Bu Alfian, memang kan situasi ini memang apa ya, yang kemarin orasi Bung Alfian sampaikan, jangan selalu menyalahkan kelakuan musuh, salahkan kita yang tidak mempersiapkan. Contohlah pilkada yang masih tahun ini kan Bung Alfian, saya rasa juga umat Islam akan gerabak-gerubuk juga Bung Alfian. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini, apalah langkah taktis yang bisa terpublikasi kira-kira gitu agar kita mempersiapkan di pilpres yang selanjutnya. Juga pilkada ini masih ada waktu untuk konsolidasi dan closing statement ya Bung Alfian, silakan. Ya, buat saya, untuk kita ya, internal kaum pribumi, kaum muslim yang tidak berhubungan dengan pengkhianatan dan komprador, ya introspeksi diri. Introspeksi pengertiannya, pertemuan-pertemuan kita harus semakin dipertinggi frekuensinya dan dipertinggi mutu relationship-nya, itu harus dilakukan. Di samping kita melakukan edukasi, sosialisasi, dan hal-hal yang berhubungan dengan katakanlah pembiayaan dan segala macam, itu harus betul-betul dibicarakan dari orang-orang yang punya kemampuan, yang sebetulnya menurut saya ketika ini dilakukan pembicaraan yang sifatnya katakanlah representatif dari sumber-sumber keuangan dan sumber-sumber pendanaan, itu bisa dilakukan. Itu yang pertama, yang terdekat, melakukan gerakan-gerakan yang semakin masif, semakin intensif, dan tentu tidak perlu semuanya terpublikasi. Yang kedua, sebagai penutup, kita harus melakukan kerja-kerja yang berjangka menengah.
Karena saya ingin tegaskan, tahun 2029 itu kelompok sebutlah Cina itu menganggap penguasaan Indonesia sudah di atas 80-90%. Jadi mereka mematok 2029 itu penguasaan Indonesia di 2029 itu di atas 80-90%. Karena mereka sudah menetapkan di tahun 2034 total Indonesia akan menjadi koloni total, menjadi hamba daripada Cina. Silahkan Anda pelajari, Anda telusuri, ada seorang doktor yang skripsinya atau disertasi S3-nya yang mengatakan bahwa sejak 2016 Indonesia ini memang diarahkan untuk menjadi bagian daripada pemerintahan penguasa Cina dan dipatoklah tahun 2034. Menurut hemat saya 2024 per 27 November ini seluruh Indonesia dari Aceh sampai Irian sampai Ternate sampai agar melakukan kerja perjuangan politik yang TSM. Menghadapi pemilu 2029, lakukan kerja-kerja yang sedemikian rupa, dan tentu saya yang masuk di barisan pergerakan politik Islam dan umat Islam akan melakukan sesuatu yang tentu menjadi bagian dari ikhtiar kita menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, kalian boleh punya rencana, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saatnya barisan pribumi, barisan muslim akan menjadi orang yang bisa mengusir kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.